Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Deano Vitaliana Dewi, NIM saya 25940425. Dan saya Mita Dilestari, NIM saya 25940420. Saya Niken Pratiwi dengan NIM 25940441. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai dinamika politik, ekonomi dan sosial, teknologi, hukum, dan ekologi dalam lingkungan bisnis Indonesia tahun 2025. menganalisis studi kasus yang ada di Indonesia. Kebijakan Industri Hijau Nasional 2045. Studi kasus, pemerintah Indonesia meluncurkan Kebijakan Industri Hijau Nasional 2045 yang mewajibkan perusahaan besar di sektor manufaktur dan energi menerapkan praktik ramah lingkungan, serta melaporkan jejak karbon tahunan. Investor asing menyambut positif kebijakan ini, tetapi banyak pelaku industri dalam negeri menganggapnya menambah beban biaya produksi. Pertanyaan analis, bagaimana kebijakan politik ini memengaruhi keputusan investasi dalam dan luar negeri? Yang pertama, dampak pada investasi dalam negeri. 1. Biaya kebutuhan meningkat. 2. Peningkatan resiko jangka pendek. 3. Dorongan inovasi dan modernisasi. 4. Diferensiasi antara perusahaan besar dan kecil. Lalu, dampak investasi asing. 1. Sinyal stabilitas dan orientasi jangka panjang. 2. Akses lebih baik ke pasar global. 3. Peluang investasi hijau. Dan 4. Selektif terhadap jenis investor. Kesimpulan, artinya kebijakan ini bisa mengurangi investasi yang tidak efisien dan tidak ramah lingkungan, namun meningkatkan investasi berkualitas tinggi yang mendukung transformasi industri. Bagaimana kebijakan moneter ini mempengaruhi strategi bisnis UMKM digital? Kenaikan suku bunga menjadi 7% membuat biaya pinjaman naik dan turun, sehingga UMKM digital harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Dampaknya, pendanaan lebih ketat, UMKM perlu mengurangi ketergantungan pada pinjaman, fokus pada arus kas, dan mencari alternatif seperti P2P, lending atau crowdfunding. Efisiensi operasional, memotong biaya, mengotomatiskan proses, dan memilih kanal pemasaran yang paling efektif. Yang ketiga, penyesuaian harga dan produk, menawarkan paket hemat, produk terjangkau, dan promosi yang lebih. Yang keempat, fokus pada retensi pelanggan, meningkatkan layanan, loyalty, program, dan personalisasi. Intinya, UMKM digital perlu menjadi lebih efisien, lebih hemat modal, dan lebih fokus pada nilai pelanggan. Apakah sistem gig ekonomi menciptakan ketimpangan sosial baru di Indonesia? Ya, gig ekonomi cenderung menciptakan ketimpangan sosial baru di Indonesia. Karena 1. Status pekerja sebagai mitra membuat mereka tidak mendapat jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan kerja sebagaimana karyawan formal. Yang kedua, akses terhadap perlindungan sosial terbatas, menyebabkan kesenjangan antara pekerja digital dan pekerja sektor formal. Yang ketiga, pendapatan tidak pasti, bergantung pada algoritma dan permintaan harian, sehingga posisi tawar pekerja yang sangat lemah. Yang keempat, perusahaan dan platform memperoleh keuntungan besar, sementara risiko tenaga kerja dibebankan pada pengemudi. Akibatnya, struktur ekonomi digital memperkuat segmentasi kelas dan memunculkan bentuk baru ketidaksetaraan. Jadi untuk yang keempat itu ada keamanan data dalam penggunaan AI generatif. Untuk studi kasusnya sendiri adalah perusahaan di Indonesia mulai menggunakan AI generatif seperti ChatGPT untuk konten dan layanan pelanggan. Namun muncul isu kebocoran data, plagiarisme, dan penyalahgunaan konten AI. Beberapa perusahaan menghadapi tuntutan hukum akibat penggunaan data tanpa izin. Pertanyaan analis yaitu apa resiko etika dan hukum yang timbul dari penggunaan AI generatif. Untuk resiko etika adalah dengan kebocoran data kita dapat kehilangan privasi. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran privasi dan penggunaan data tanpa izin. Resiko hukumnya adalah dengan keadaan tersebut
dapat melanggar UU Perlindungan Data Pribadi dan pelanggaran UU Hak Cipta yang beresiko terkena sanksi pidana. Yang kelima yaitu implementasi UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Studi kasusnya, sejak diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2024, banyak perusahaan digital wajib memperkuat sistem keamanan data penggunaan. Namun banyak bisnis kecil belum memahami konsekuensi hukum dan belum menerapkan standar keamanan yang memadai. Pertanyaan analis, apakah konsekuensi hukum bagi bisnis yang tidak mematuhi UU PDP? Jawabannya adalah bisnis yang tidak mematuhi UU PDP dapat menyebabkan berbagai sanksi hukum yang serius seperti penghapusan, pemusnahan data pribadi. Bisa terkena pidana penjara dan denda pidana yang dikenakan terhadap perusahaan hingga 60 miliar atau lebih besar. Jadi contohnya itu jika sebuah perusahaan melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dan pendapatan tahunan perusahaan tersebut dapat dikenai maksimal 2 miliar tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dampak ekspansi industri nikel terhadap lingkungan. Studi kasus, Indonesia menjadi produsen utama nikel dunia untuk industri baterai kendaraan listrik. Namun, aktivitas tambang di Sulawesi dan Maluku menyebabkan kerusakan ekosistem laut, pencemaran udara, serta konflik sosial. Investor global menuntut penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance agar bisnis tetap berkelanjutan. Pertanyaan analisis, bagaimana dampak ekologis industri nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal? Ekspansi industri nikel di Sulawesi dan Maluku meningkatkan posisi Indonesia sebagai produsen utama bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun, aktivitas tambang dan smelter menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Yang pertama, pembukaan lahan menyebabkan deforestasi, erosi, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kedua, limbah tambang yang mengundang logam berat mencemari sungai dan laut. Ketiga, merusak terumbu karang dan menurunkan hasil tangkap nelayan. Selain itu, emisi debu dan gas dari proses pengolahan biji nikel mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Bagi masyarakat lokal, dampak dirasakan dalam bentuk berkurangnya sumber penghidupan, meningkatnya konflik lahan, dan masalah kesehatan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang sering tidak merata dan memicu ketimpangan sosial. Kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip ESG untuk memastikan bahwa pengembangan industri nikel mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.